Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, teman-teman semua, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita hingga akhirnya kita bisa masuk di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, masuknya kita di bulan suci Ramadan adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang mana nikmat itu tidak akan pernah bisa terukur dengan nikmat apapun. Mungkin banyak sekali di antara kita sebelumnya yang berdoa di tahun lalu agar masuk di bulan Ramadan, tapi kemudian ternyata Allah tidak sampaikan umurnya. Mungkin karena ada suatu hal atau mungkin termasuk karena adanya wabah COVID-19 ini. Walaupun kemudian ada wabah dan kemudian aktivitas kita terbatas, ruang lingkup kita terbatas, dan kemudian Ramadan kita kali ini cukup berbeda daripada Ramadan tahun sebelumnya. Semoga dengan kondisi seperti ini bukannya melunturkan semangat beribadah kita, tapi kemudian semoga semangat kita menjadi semakin lebih baik dan insya Allah Ramadan ini kita bisa lalui menjadi lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang luar biasa, walaupun kemudian kita berada di tengah-tengah wabah, tapi kemudian Allah masih memberikan nikmat yang sangat banyak. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa dan tidak bisa kita ukur berapa jumlahnya, tidak bisa kita ukur betapa besarnya nikmat ini. Mulai mungkin kita masih bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai, atau kemudian kita masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita, dan segala nikmat, bahkan mungkin nikmat-nikmat yang bagi kita mungkin sepele sekali, sangat sepele. Mungkin semisal contoh paling sederhana, masih bisa mengedipkan mata, celing-celing, nah, Masya Allah, gitu kan, nikmat yang luar biasa. Atau mungkin nikmat-nikmat yang sepele, masih bisa menggaruk bagian tubuh kita yang gatal. Saya pernah mendapatkan seorang klien, beliau qadarullah kemudian terkena stroke, dan kemudian sebagian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Pernah suatu ketika beliau menangis 1 hari. Kenapa beliau menangis 1 hari? Karena ternyata ada bagian tubuhnya yang gatal dan kemudian beliau tidak bisa menggaruknya. Subhanallah, nikmat menggatal ketika digaruk itu luar biasa, dan kemudian mungkin banyak sekali nikmat-nikmat kesehatan seperti ini yang kemudian masih belum kita syukuri. Maka termasuk Allah masih melancarkan metabolisme di dalam tubuh kita. Allah masih membuat lidah kita mengecap rasa, Allah masih membuat hidung kita mencium bau aroma-aroma harum, atau mungkin sederhana yang insya Allah akan kita bahas hari ini, Allah masih membuat kita, mengizinkan kita kentut, gitu ya. Allah masih mengizinkan kita untuk buang angin, atau mungkin nikmat yang lain, misalnya Allah masih mengizinkan kita untuk buang air besar, gitu kan. Allah masih mengizinkan kita untuk buang air kecil, gitu. Coba bayangkan ketika kemudian kita bisa makan enak sekali, tapi kemudian kita sulit buang air besar. Kira-kira masalah tidak? Tentu masalah. Orang tidak bisa kentut saja. Beberapa tahun yang lalu ada tetangga kami tidak bisa buang angin, gitu ya. Kemudian membutuhkan dana 13 juta untuk kemudian bisa harus buang angin. Dan itu Allah memberikan kepada kita free. Artinya apa? Walaupun kemudian kita di tengah pandemi ini, di tengah wabah ini, mungkin kemudian terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung, dan saya yakin bahwa kemudian nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada masalah-masalah yang mungkin sekarang kita hadapi. Jadi fokus ketika kemudian kita melihat sebuah kertas, misal ini adalah sebuah kertas, ini eksperimen sederhana. Kemudian ada titik di tengahnya. Pertanyaan klasik, apakah yang Anda lihat? Rata-rata menjawab orang awam hanya akan melihat
ada sebuah titik hitam di atas kertas. Tapi bagaimana kemudian area putih yang masih banyak, yang ternyata yang maksud saya adalah kemudian ternyata mungkin banyak nikmat Allah yang masih luar biasa kita nikmati sampai hari ini dan itu masih belum kita syukuri. Maka di tengah-tengah wabah ini salah satu hikmah kemudian dibalik kita yang berada di dalam wabah ini adalah kemudian kita menikmati kesehatan ini, kita bersyukur dan kemudian bentuk wujud syukur kita adalah kita menjaganya, kita merawatnya dengan pola hidup sehat, dengan terus bersyukur, gitu kan? Dan kemudian yang ingin saya sampaikan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tentu tidak harus dan tidak selalu berwujud apa yang kita dapatkan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita belum tentu berwujud apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang masuk ke dalam perut kita. Tapi bisa jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi berwujud apa yang bisa kita keluarkan. Coba bayangkan tadi, bisa makan enak, sedap, luar biasa, tapi kemudian tidak bisa buang air besar. Maka itu menjadi masalah bagi kita. Kita bisa beli minuman seperti apapun mahalnya misalnya, tapi kemudian sulit buang air kecil, terkena batu ginjal, atau mungkin yang lebih parah terkena gagal ginjal, maka menjadi masalah dan itu sangat sakit luar biasa. Maka kita yang masih sehat ini kemudian bersyukur kepada Allah karena kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang salah satu nikmat gitu ya. Izinkan saya menulis. Oke. Kemudian salah satu nikmat yang insya Allah kita bahas hari ini adalah nikmat buang angin. Subhanallah. Nikmat buang angin ini luar biasa. Allah sudah memberikan kepada kita sebuah mekanisme di dalam tubuh kita untuk melakukan proses membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kemudian mungkin kita makan dan makanan tersebut mengandung gas, atau kemudian kita terlalu banyak bicara, atau kemudian kita makannya terlalu cepat, maka kemudian akumulasi gas di dalam perut kita akan meningkat dan maka akan terjadi suatu fenomena, kalau dalam istilah medis namanya adalah flatulensi, atau kemudian dalam istilah kita sehari-hari adalah buang angin atau kentut gitu ya. Nah, insya Allah kita akan membahas bagaimana kemudian betapa luar biasanya Allah memberikan nikmat ini kepada kita. Bahwa kemudian buang angin adalah sebuah mekanisme di dalam tubuh kita yang sudah Allah tanamkan kepada tubuh kita ini untuk membuang racun dalam wujud gas. Artinya apa? Artinya di dalam tubuh kita terjadi proses detoksifikasi. Proses untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Ketika sisa-sisa metabolisme berbentuk padat, maka menjadi feses dan keluar ketika kita buang air besar. Ketika kemudian sisa metabolisme berbentuk cair, maka akan keluar ketika kita buang air kecil. Dan ketika sisa metabolisme berbentuk gas, maka akan keluar melalui proses buang angin. Tubuh kita melakukan proses detoksifikasi ini setiap hari. Dan yang menarik adalah ketika kita sedang berpuasa, maka proses metabolisme, proses detoksifikasi mengeluarkan racun ini terjadi dengan sangat optimal. Puasa ini membersihkan diri kita, kemudian dari sisa-sisa sel-sel mati yang menjadi sampah di dalam tubuh kita. Ketika sel mati atau yang menjadi sampah tadi terakumulasi di otak, maka dia akan menimbulkan Alzheimer, kepikunan.
Namun dengan puasa, tubuh kita dibersihkan dari sel-sel tersebut. Dan kemudian termasuk yang utama adalah ketika berpuasa akan terjadi proses mengeluarkan racun, detoksifikasi, terutama yang berada di dalam perut kita. Nah, ini yang menarik. Di dalam tubuh kita ketika detoksifikasi, kita paham bahwa kemudian setiap hari kita akan terpapar oleh racun. Misal mungkin ketika kita sedang makan. Ketika kita sedang makan, tidak semua makanan kita betul-betul free 100% sehat dan bersih, gitu ya. Tapi kemudian ketika kita sedang makan, ada saja mungkin yang masuk dan itu menjadi sampah bagi tubuh kita. Atau mungkin ketika sedang minum, ternyata tidak semua minuman kita mungkin baik, mengandung zat aditif dan lain sebagainya. Dan itu kemudian meracuni tubuh dan harus dikeluarkan. Atau mungkin tidak usah jauh-jauh, kita pergi keluar rumah. Kita pergi keluar rumah dan kemudian ketika membuka pintu sudah ada sepeda motor lewat. Sudah ada polutan di hadapan kita dan itu kita hirup secara tidak sengaja dan kemudian masuk ke dalam paru-paru kita. Artinya apa? Sekeliling kita hari ini hampir dipenuhi oleh racun. Maka ketika kemudian kita melihat penyakit-penyakit yang mematikan, jantung koroner, stroke, atau kemudian penyakit-penyakit yang lain, maka kita bisa mengetahui bahwa semua itu penyebab utamanya berawal dari racun. Dan alhamdulillah luar biasa, Masya Allah, Allah memberikan sebuah mekanisme di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan racun yang disebut dengan detoksifikasi. Kita ingin sehat, kita makan sayur, ternyata sayurnya disemprot. Kita ingin badan kita sehat. Oh, orang sehat itu harus makan buah, gitu ya. Tapi ternyata buahnya sudah disuntik, sudah diberi lapisan lilin. Luar biasa modernitas hari ini. Kita kemudian sedikit demi sedikit semakin lama semakin menjauh dari yang namanya konsep alamiah. Ya. Nah, maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas proses detoksifikasi. Dan salah satunya bentuk detoksifikasi kita yang terjadi dalam tubuh kita adalah melalui buang angin atau flatulensi. Oke, kembali melanjutkan materi detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses di mana tubuh kita mengeluarkan racun sampah-sampah metabolisme. Maka kita harus mengetahui organ-organ apa saja yang ada di dalam tubuh kita yang mengalami proses detoksifikasi. Organ pertama yang berkaitan dengan buang angin adalah usus, bagian pencernaan. Sebagaimana yang kita tahu ketika tadi kita makan dan kemudian yang kita makan tidak semuanya sehat, maka di dalam usus kita akan kemudian terakumulasi. Belum lagi nanti kalau misalnya kita masuk angin atau mungkin misalnya kita memakan sesuatu yang mengandung gas sangat tinggi, maka yang terjadi akan semakin sering buang angin. Misalnya makan ubi-ubian, makan sawi, atau mungkin kita makan kol dan lain sebagainya yang mengandung gas, santan, maka itu akan memicu proses akumulasi angin dan itu akan keluar. Gitu ya. Nah, cirinya, salah satu ciri usus yang bersih itu adalah kemudian ketika buang angin itu tidak cenderung bau. Nah, ketika ada bau, ketika kita sedang buang angin, maka itu adalah tanda sudah terjadi penumpukan racun di dalam usus besar kita. Mungkin kita ingin kebelet buang air besar, gitu ya, atau mungkin kita sedang masuk angin, atau mungkin kita minum alkohol dan lain sebagainya, itu akan memicu masalah pada pencernaan kita. Ada 5 hal yang harus kita jaga agar kemudian kita mendapatkan pencernaan kita agar menjadi lebih sehat. Terkhusus lagi di bulan Ramadan ini, insya Allah dibantu dengan puasa, maka insya Allah pencernaan kita akan jauh lebih sehat. Yang pertama yang perlu kita jaga agar usus kita atau pencernaan kita yang lebih sehat, yang pertama adalah enzim. Enzim adalah sebuah senyawa yang kemudian membantu tubuh kita mencerna makanan yang masuk
memecah-mecah dan kemudian membuat zat semakin sederhana dan kemudian bisa diserap oleh tubuh. Tetapi yang menjadi masalah adalah pola hidup orang modern hari ini membuat tubuh kita miskin enzim. Apa saja yang membuat tubuh kita menjadi miskin enzim? Mungkin ketika kita makan sesuatu yang mengandung tepung, kemudian bercampur dengan daging. Misalnya bakso, apalagi nugget, tempura, otak-otak, kaki naga, scallop, macam-macam gitu kan. Sosis gitu kan. Banyak sekali jenisnya. Dan itu ada di sekeliling kita dan tidak bisa kita hindari. Akhirnya apa? Ketika kemudian kita berlebihan mengkonsumsi barang-barang tersebut, maka tubuh kita ini akan miskin enzim dan biasanya rata-rata akan mengalami masalah pada pencernaan. Maka solusinya adalah meningkatkan enzim di dalam tubuh kita. Bagaimana cara meningkatkan enzim di dalam tubuh kita? Bisa dengan mengkonsumsi, wah Masya Allah, madu. Madu ini luar biasa, ada di dalam Quran. Lebahnya menjadi lebah pengumpul madu, nektar bunga, menjadi sebuah surat An-Nahl. Dan kemudian madu itu keluar dari perut lebah. Keluar dari perut lebah, dan maka insya Allah itu akan baik dan hampir mengatasi semua masalah yang berkaitan dengan perut manusia. Gitu ya. Maka kemudian jangan lupa untuk selalu minum madu. Dan salah satu yang saya syukuri hikmah di balik wabah corona ini adalah meningkatnya gaya hidup sehat di masyarakat kita. Alhamdulillah mungkin yang mengikuti medsos maka akan semakin banyak bertebaran orang-orang yang berjualan madu, atau kemudian banyak teman-teman kita berjualan herba-herba, dan kemudian itu kita rasakan ketika dampak dari COVID-19 ini. Maka harapannya adalah ketika kemudian kita sudah biasa minum madu dan kemudian nanti misalnya COVID Allah angkat, gitu kan, diteruskan, jangan berhenti. Kenapa? Karena yang pertama madu ini sunnah, dan sebagaimana kita tahu kita hari ini masuk di bulan suci Ramadan, di mana segala amal ibadah akan Allah lipat gandakan pahalanya, yang wajib akan Allah lipat gandakan. Ketika kita mengamalkan sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti mengamalkan sebuah amalan wajib. Masya Allah. Tidak perlu hal-hal yang besar. Mungkin dari perkara sederhana yang mungkin ada di sekeliling kita. Misalnya pakai sandal kaki kanan. Atau mungkin melepasnya kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Masya Allah banyak sekali. Buang air kecil, adabnya jongkok, misalnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Gitu ya. Kemudian makan dengan tangan kanan, Masya Allah banyak sekali amalan-amalan sunnah sepele-sepele yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian ketika kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan kita untuk membiasakan amalan sunnah ini, harapannya adalah ketika nanti di luar bulan Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita menjadi semakin cinta kepada Nabi karena lantaran kita sudah mengamalkan sunnah-sunnah yang sudah Nabi wariskan kepada kita. Masya Allah, gitu ya. Dan banyak sekali di dapur kita misalnya, dalam sebuah hadis dikatakan sebaik-baik lauk adalah garam. Ketika ada yang belum pernah makan garam, tentu tidak mungkin, gitu kan. Semuanya pernah makan garam. Tapi pertanyaannya adalah, ada tidak yang pernah makan garam kemudian diniatkan dengan sunnah? Kita paham bahwa innamal a'malu bin niat. Masya Allah. Dari perkara sepele setiap hari kita jumpai, Masya Allah gitu ya. Maka itu adalah bagian dari sunnah. Atau mungkin dari hal-hal yang lain, misalnya dalam kitab Atibun Nabawi karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah lengkap. Apa saja kemudian item-item makanan-makanan yang ada di dalam Quran ataupun hadis. Mungkin seperti madu, kemudian ada minyak zaitun, pasangannya zaitun apa? Bukan Zainab ya, pasangannya zaitun adalah tin, watini wa zaitun, Masya Allah. Buah tin, tahu buah tin ya? Buah tin ini Masya Allah bentuknya seperti, mohon maaf, buah zakarnya laki-laki. Maka buah tin ini insya Allah akan baik untuk kesuburan laki-laki. Dan mohon maaf, buah zaitun itu bentuknya seperti, mohon maaf, organ kewanitaan. Maka insya Allah akan menyehatkan organ kewanitaan.
mengkonsumsi 3 sendok zaitun setiap hari, insya Allah akan terhindar dari masalah gangguan kewanitaan bagi yang perempuan gitu ya. Nah, apalagi ada madu, ada kurma, Masya Allah kurma, ada rutop, ada tamer, jenis-jenis dari tingkat kematangannya, dan kemudian atau mungkin dari yang lain, misalnya ada tanaman, tempat Rasul menerima wahyu untuk sholat, apa namanya? Ketika Rasul Isra dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit tertinggi, maka kita akan mengenal sebuah tempat namanya adalah Sidratul Muntaha. Dari kata sidr, apa itu sidr? Pohon bidara. Masya Allah, pohon bidara ini manfaatnya banyak, gitu ya. Insya Allah mungkin akan kita jelaskan di kesempatan yang lain. Atau mungkin ada di sekeliling kita tanaman-tanaman yang seperti itu di sekeliling kita. Misalnya yang mungkin pernah kita makan semangka, bitih, gitu kan? Atau mungkin kita pernah menjumpai minuman para penghuni surga. Apa itu minuman para penghuni surga? Nah, adalah ketika kemudian kelak semoga Allah mengumpulkan kita di jannah dan kemudian Allah menyuguhkan kepada kita sebuah minuman yang ada campuran zanjabil di dalamnya. Apa itu zanjabil? Jahe, gitu ya. Jadi wedang jahe. Walaupun sekali lagi 1000% jahe di sini dan kelak jahe di sana pasti berbeda kenikmatannya, gitu ya. Tapi minimal ini menjadi sebuah alarm, menjadi sebuah sinyal dari Allah agar kita mempelajari buah jahe. Atau mungkin di surat Al-Waqiah, kelak di jannah akan ada pohon dengan buah yang bersusun-susun. Apa namanya? Pisang, gitu ya. Banyak sekali kemudian item-item makanan-makanan yang terdapat di dalam Quran ataupun hadis Nabi, dan kemudian ini masih jarang untuk disampaikan, gitu ya. Nah, lanjut enzim. Enzim bisa kita dapatkan dari mana? Selain dari madu, enzim bisa kita dapatkan utamanya dari buah-buahan segar. Dari buah-buahan yang segar, sayur-sayuran segar. Maka insya Allah itu akan membantu pencernaan kita. Dan maka kemudian ketika kita berbuka puasa, Nabi mengajarkan yang pertama kali Nabi cari adalah rutop. Rutop itu apa? Kurma yang masih segar. Ketika tidak menjumpai rutop, maka Nabi akan mencari tamer. Tamer itu apa? Kurma yang sudah kering. Tapi kemudian ketika tidak dijumpai keduanya, maka akan mencari segelas air putih. Kalau kita segelas kolak, gitu ya. Nah, maka insya Allah kita mencoba menghidupkan sunnah Nabi, minimal kita sediakan kurma. Kalau tidak bisa rutop, maka kita sediakan tamer. Insya Allah akan meningkatkan enzim kita. Dan ketika kita makan buah, saat kita sedang makan buah, dicocol bersama dengan madu. Maka insya Allah akan membuat pencernaan kita jadi lebih sehat. Dan ketika pencernaan kita sehat, usus kita bersih, maka nanti kalau ketika buang angin, maka insya Allah tidak akan terlalu bau. Gitu ya. Oke, lanjut. Apalagi kemudian yang membuat usus kita, pencernaan kita bisa menjadi lebih sehat. Yang kedua, selain enzim adalah serat. Serat, kita harus mencukupi serat. Nah, ketika kita berada di dunia modern hari ini, kita lihat mungkin orang tua kita mengalami 1 butir telur itu digoreng, dibagi sejumlah anak yang ada di rumah itu. Tapi coba kita lihat hari ini, 1 orang anak sehari mungkin bisa makan 2-3 butir telur. Artinya apa? Perubahan pola hidup yang luar biasa. Ketika kemudian perubahan pola hidup ini tidak diimbangi dengan cukup serat, maka yang terjadi adalah masalah-masalah di pencernaan kita. Kita akan mengalami konstipasi, oh keren gitu ya, alias sembelit. Sembelit itu penyakitnya orang yang pelit. Gitu ya. Kenapa? Karena sampah saja tidak mau dikeluarkan. Gitu kan? Apalagi mengeluarkan untuk sedekah. Masya Allah, gitu kan? Nah, maka sekali lagi saya tadi di awal menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak selalu berbentuk apa yang bisa kita makan, apa yang kita raih. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita mungkin bisa jadi berbentuk apa yang bisa kita keluarkan. Maka sedekah itu adalah nikmat yang luar biasa. Salurkan sedekah ke lembaga-lembaga zakat, terutama di bulan Ramadan ini, terlebih lagi insya Allah kita masih berada di
waktu-waktu pandemi seperti ini banyak sekali kemudian orang yang terdampak oleh COVID-19 ini, dan kemudian nanti berbagai macam lembaga sudah menyalurkan itu. Salah satu gerakannya adalah Geber Pangan, menyalurkan banyak sekali pangan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu bisa kita support bersama. Oke, sip, ya. Nah, serat bisa kita dapatkan dari mana? Sama, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dan kemudian juga bisa kita dapatkan dari biji-bijian. Maka kemudian ketika kita memperbanyak makan biji-bijian, maka insya Allah pencernaan kita akan menjadi lebih sehat. Oke, lanjut. Kemudian, apalagi sih yang kemudian harus kita penuhi agar kita memiliki pencernaan usus yang lebih sehat? Maka yang harus kita penuhi agar pencernaan kita lebih sehat, selain enzim dan serat, adalah air putih. Nah, air putih. White water, oh bukan ya, fresh water gitu ya. Nah, ketika kita mengkonsumsi air putih, maka insya Allah pencernaan kita akan terhidrasi dengan baik dan membuat nanti kotoran atau pencernaan ini akan menjadi lebih bersih. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak air putih itu harus kita konsumsi setiap hari? Nah, apakah rata-rata di luar sana informasi yang beredar sekitar 2,5 atau 3 liter. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang siap disiplin setiap hari mengukur volume tersebut? Tentu tidak semua orang siap. Maka solusinya adalah, selain berdasarkan volume tersebut, maka kita bisa lihat dari warna urin yang keluar. Ketika warna urin kita, ketika keluar ini berwarna mungkin kuning, maka itu tanda tubuh kita sudah mengalami dehidrasi. Maka segera cepat-cepat kita minum air, kecuali ketika di bulan Ramadan ini gitu ya. Jadi nanti jangan sampai kemudian, oh ini sudah kuning, tapi kemudian belum berbuka puasa minum, wah nanti bisa batal. Oke? Nah, bisa kita lihat juga kemudian ketika buang air kecil warnanya sudah jernih, maka tanda air putih yang kita konsumsi sudah cukup. Nah, ketika kemudian kita berbuka puasa, konsumsi air putih. Kemudian setelah makan kurma, minum air putih lagi. Kemudian nanti setelah makan atau sebelum tidur juga minum air putih. Dan kemudian nanti ketika sahur, nanti bisa kemudian kita mengkonsumsi 3 gelas air putih. Ketika bangun tidur 1 gelas, sebelum makan 1 gelas, dan setelah makan 1 gelas. Lebih baik lagi juga sebelum menjelang azan subuh, bisa ditambah 1 atau setengah gelas. Maka insya Allah tubuh kita akan terjaga. Dan tips agar kita tidak cepat haus adalah ketika sahur, jangan terlalu banyak makan yang rasanya asin. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan mineral yang sangat banyak, asin tersebut, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan berusaha untuk mengencerkan, akan muncul sensasi rasa haus, gitu ya. Maka jangan terlalu banyak makan yang asin ketika sedang sahur. Oke, lanjut. Air putih, tolak ukurnya adalah melalui warna urin kita. Lalu yang berikutnya, hal keempat yang harus kita penuhi agar pencernaan kita sehat adalah probiotik, bakteri baik. Di dalam tubuh kita ini, Allah sudah menginstal, Allah sudah mengirimkan banyak sekali bakteri-bakteri yang membantu pencernaan kita. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian ketika ada terjadi kesalahan pola hidup, maka yang terjadi adalah kerusakan mikroflora atau bakteri-bakteri yang berada di usus kita. Gitu ya. Maka oleh sebab itu kita jaga usus kita dengan mengkonsumsi mungkin makanan-makanan beragi seperti tempe mentah, atau kemudian mungkin bisa kita mengkonsumsi air kelapa muda, Masya Allah, ditambah madu, maka itu baik. Wah, ini terutama menjelang berbuka puasa, gitu ya. Kita bisa cari kelapa muda ditambah madu, Masya Allah, luar biasa. Oke ya. Nah, maka insya Allah itu akan menjadi probiotik di dalam tubuh kita dan akan juga melancarkan pencernaan kita. Yang berikutnya, terakhir, menghindari strong.
Apa itu strong? Strong adalah stres tidak tertolong gitu ya. Kata anak-anak di pondok seperti itu. Nah, ketika kita stres, maka yang terjadi adalah ketika kita membuang air besar kita, maka kita akan mengalami kesulitan. Misal contoh, mungkin di saat kita sedang pergi luar kota sebelum ada lockdown ini. Kemudian rasanya ada panggilan alam untuk melakukan buang air besar. Lalu yang kita lakukan adalah pergi menepi mencari pom bensin. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam toiletnya, yang kita buka, ternyata kita lihat toiletnya itu sangat kotor. Tidak terawat dan bau. Pertanyaannya, kira-kira apakah kita bisa buang air besar dengan nyaman? Tentu tidak. Maka itulah yang kemudian membuat penyakit sembelit di dalam usus kita, di dalam pencernaan kita. Dan ketika sembelit terjadi, maka akan muncul rentetan-rentetan penyakit yang lain. Bagaimana ciri pencernaan yang sehat? Paling mudah, ciri pencernaan yang sehat adalah ketika kita buang angin atau kentut tadi, tidak terlalu bau. Artinya apa? Bau itu sumbernya dari mana? Bau sumbernya dari sampah. Ketika kemudian usus kita penuh dengan sampah, maka buang angin kita, angin yang kita keluarkan akan memiliki aroma yang kurang sedap. Dan kemudian bau badan pun juga sama, bau badan menjadi tidak sedap. Nafas juga sama, menjadi tidak sedap. Maka itu tanda tubuh kita sudah mengalami penumpukan racun yang luar biasa, terutama di dalam pencernaan. Oke, kita lanjutkan. Selain usus, masih ada 4 organ lain. Ada 5 organ yang kita harus perhatikan proses detoksifikasinya. Yang pertama adalah usus pencernaan, terutama kolon atau usus besar. Dan kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ginjal. Kenapa ginjal perlu kita perhatikan, kondisi ginjal kita? Karena sebagaimana yang kita tahu, fungsi utama dari ginjal adalah menyaring sampah, menyaring darah, dan kemudian mengumpulkan sampah-sampah, mineral-mineral yang tidak terpakai, dan kemudian dikeluarkan melalui urin. Gitu ya. Maka artinya apa? Ginjal adalah tempat sampah. Fungsi ginjal menyaring dan kemudian mengeluarkan sampah. Maka bayangkan ketika kita di dalam kamar kita, di dalam kamar kos kita, atau di dalam rumah kita, di dapur kita ada tempat sampah, tempat di mana kita membuang sampah, kemudian tempat sampah ini tidak kita bersihkan, tidak kita keluarkan setiap hari, maka yang terjadi adalah bau badan. Maka itulah kemudian yang dialami bagi orang-orang yang sudah gagal ginjal. Warna urinnya tidak lagi kuning, tapi coklat kehitaman. Gitu ya. Nah, maka ginjal ini perlu kita perhatikan. Bagaimana cara memperhatikan ginjal? Yaitu dengan cara mengeluarkan racun-racun yang ada di ginjal. Mengkonsumsi minyak zaitun, insya Allah bagus untuk ginjal, merawat ginjal kita. Mengkonsumsi herba-herba yang bersifat diuretik, insya Allah juga akan membantu kita untuk membersihkan ginjal. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah hati atau liver kita. Sebagaimana yang kita tahu, liver kita ini punya peran untuk menetralisir racun. Gitu ya, liver memiliki peran untuk menetralisir racun. Maka kemudian ketika tubuh ini terlalu banyak menimbun racun, maka liver memiliki tanggung jawab beban yang luar biasa banyak. Maka kita ringankan beban liver kita. Maka di dalam konsep Atibun Nabawi, konsep pertama adalah menghindari makanan-makanan yang beracun. Maka konsep makanan di dalam Islam adalah halalan thayyiban. Thayyib, baik dari sisi kesehatan. Gitu ya. Kita menghindari makanan-makanan
yang kemudian nanti bisa memiliki banyak racun dan itu bisa menurunkan imunitas di dalam tubuh kita. Maka insya Allah kemudian ketika hati kita sehat, maka tubuh kita akan menjadi lebih kuat. Nafsu makan muncul. Tapi kemudian ketika liver kita bermasalah, maka muncul serosis dan lain sebagainya. Yang keempat, organ keempat yang perlu kita perhatikan adalah darah. Darah ini perlu kita perhatikan kebersihannya. Contoh penyakit hari ini, penyakit di dalam darah, galau. Apa itu galau? Gula darah, kolesterol, asam aurat, bukan ya, asam urat gitu ya. Maka itu adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam darah kita. Tumpukan-tumpukan sampah yang semestinya dikeluarkan. Tapi kemudian karena pola hidup kita salah, maka itu menumpuk di dalam darah dan menimbulkan gangguan metabolisme di dalam darah kita. Bagaimana cara membersihkan darah? Cara membersihkan darah ada dua. Yang pertama, dibersihkan dari dalam dengan mengkonsumsi herba-herba yang mengandung omega 3 tinggi. Contohnya apa? Minyak zaitun. Hanya saja pesan dari saya, pilih minyak zaitun dengan kualitas yang terbaik. Karena nanti minyak zaitun ada banyak sekali grade-nya. Ada grade terbaik itu adalah extra virgin olive oil. Warnanya hijau. Dan kemudian nanti yang paling rendah mungkin hanya olive oil. Jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih nanti malah kolesterol atau trigliseridnya yang mungkin malah naik. Oke, itu ya. Dan yang kedua, cara membersihkan dari luar, kalau dari dalam mungkin dengan mengkonsumsi zaitun, mengkonsumsi herba. Yang kedua, membersihkan dari luar dengan melakukan yang namanya al-hijamah atau berbekam. Berbekam rutin sebulan sekali. Namun pesan saya ketika kemudian masih ada wabah COVID-19 ini merebak di sekeliling kita, maka lakukan bekam dengan keluarga kita saja. Jadi belajar bekam bagi yang belum bisa bekam agar bisa membekam orang tuanya, bisa membekam suaminya, bisa membekam istrinya. Gitu ya. Dan yang terakhir yang harus kita bersihkan di dalam tubuh kita, yang kita perhatikan proses detoksifikasi adalah paru-paru, gitu ya. Kenapa? Karena paru-paru ini sangat bersinggungan sekali dengan polutan racun-racun yang berada di udara. Maka bisa kita membersihkan paru-paru kita dengan melakukan olahraga rutin. Walaupun mungkin kita masih melakukan lockdown, PSBB, tapi bisa di rumah kita lakukan olahraga rutin, naik turun tangga, gitu kan, atau nyuci-nyuci apa, gitu kan. Nah, insya Allah akan membuat badan kita, paru-paru kita, rongga dada kita akan menjadi lebih lebar dan insya Allah oksigen akan masuk. Atau kemudian bisa kita menggunakan herba namanya jahe. Maka jahe ini sifatnya ekspektoran, sangat baik untuk menguatkan paru-paru dan insya Allah nafas pun akan menjadi semakin lega. Gitu ya. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita mungkin sudah berbagi hari ini sedikit. Tadi seputar mungkin berangkat dari buang angin, bahwa kemudian kita sadar buang angin itu adalah sebuah nikmat, gitu ya. Kita bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita, ini nikmat yang luar biasa dan mungkin itu masih jarang kita syukuri. Maka ayo sama-sama kita syukuri nikmat, bentuk nikmat yang tadi saya katakan, bahwa kemudian nikmat itu tidak mesti selalu apa yang kita peroleh, apa yang kita raih, apa yang kita masukkan ke dalam badan kita. Tapi nikmat itu bisa jadi mungkin apa yang bisa kita berikan untuk sekeliling kita, gitu kan. Walaupun buang angin itu nikmat bagi kita, mungkin musibah bagi orang lain, gitu kan. Maka di dalam Islam ada adab. Nah, ini diperhatikan, ada adab ketika kita nanti mungkin ingin buang angin. Maka yang pertama tidak menjadikan sebagai bahan lelucon, gitu ya. Lalu yang kedua, ketika kita buang angin nanti, mungkin kita bisa memilih tempat yang sekiranya jauh dari keramaian, gitu ya. Jangan kemudian, Masya Allah ini nikmat yang luar biasa, saya ingin berbagi nikmat, Masya Allah, ingin berbagi nikmat apa? Ternyata buang angin, gitu kan. Maka jangan melakukan hal yang seperti itu, gitu ya. Nah, maka buang angin ini bisa kita lakukan di tempat-tempat yang mungkin sepi, gitu ya. Nah, kemudian mungkin dari yang lain, nikmat itu tidak harus selalu berbentuk yang kita dapatkan, tapi bisa jadi yang kita keluarkan. Kita bisa bersedekah,
kita bisa berbagi dengan sesama, kita bisa menyiapkan takjil kepada saudara-saudara kita yang mungkin di tengah wabah ini mendapatkan dampak yang luar biasa. Di sekeliling kita ketuk tetangga kita, Bapak, Ibu sudah makan atau belum, gitu kan? Artinya apa? Allah memberikan kepada kita hati. Ini yang membuat kita berbeda dari hewan atau binatang. Ketika hewan binatang berkompetisi hanya untuk kepentingannya diri sendiri, maka yang membedakan kita dengan binatang adalah kemauan untuk berbagi. Maka insya Allah ada sebuah gerakan untuk berbagi, namanya adalah Geberpangan, gerakan berbagi pangan, gitu ya. Maka insya Allah itu menjadi ajakan kita untuk berbagi kepada sesama. Nah, kemudian sampai mana tadi? Sampai adab-adab ketika kita sedang buang angin, gitu ya. Nah, insya Allah kita sudah membahas ini, berangkat dari buang angin, kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita, selain kemudian buang angin itu adalah sebuah nikmat, tapi yang menjadi pelajaran besar bagi kita adalah ternyata manusia itu lemah. Manusia itu sangat lemah, teman-teman. Pernah tidak kita mengatur jadwal kapan kita akan buang angin? Bisa tidak kita mengatur kapan kita ingin kentut? Tidak bisa. Semua itu Allah yang kasih. Artinya apa? Jangan kemudian kita sebagai manusia ini sombong. Naudzubillah min dzalik, kita berdoa agar kemudian kita Allah jauhkan dari sifat takabur, gitu ya. Dan kemudian kita ini hamba yang kecil, yang bahkan tidak bisa mengatur pergerakan sel darah. Jangankan pergerakan sel darah, jumlah sel darah saja kita nggak ngerti. Jangankan jumlah sel darah yang tidak terlihat, rambut ini loh, rambut yang terlihat kita tidak tahu jumlahnya. Kecuali hanya 2 orang, Upin dan Ipin, gitu ya, yang tidak punya rambut, gitu kan. Tapi kita tidak ngerti berapa jumlah rambut kita. Kita ini begitu kecil. Maka kita berdoa agar kemudian Allah jauhkan dari sifat sombong, sifat takabur. Dan kemudian proses buang angin, proses mengeluarkan feses atau urin, buang air besar, buang air kecil, maka itu menunjukkan betapa hinanya diri kita. Allah Maha Suci, sementara kita berlumuran maksiat, berlumuran dosa, bahkan najis. Maka selalu rendahkan, terutama di bulan Ramadan ini penuh dengan muhasabah. Maka melalui fenomena yang mungkin ada kita alami setiap hari buang angin, ternyata penuh dengan nasihat untuk diri kita. Tapi coba bayangkan kemudian, ternyata nasihat yang sering mungkin ada di depan kita, banyak sekali kita lewatkan. Gitu ya. Nah, kembali ke buang angin. Buang angin adalah bentuk dari proses detoksifikasi di dalam tubuh kita. Maka kemudian tadi sudah disampaikan, ada 5 organ di dalam tubuh kita yang harus kita jaga dari racun. Kita pastikan proses detoksifikasi di 5 organ ini berjalan dengan optimal. Yang pertama adalah usus kita, di mana ketika kita ingin mendapatkan usus yang sehat harus cukup enzim, cukup serat, cukup air putih, probiotik, dan menghindari stres. Lalu kemudian kita memperhatikan kondisi ginjal kita, gitu ya. Karena begitu luar biasa ketika orang harus sudah gagal ginjal, 1 kali cuci darah itu 1 juta, seminggu 2 kali. Artinya apa? Sebulan 8 juta, kali 10 bulan saja. 10 bulan 80 juta. Allah berikan kepada kita ginjal sejak dari dalam janin, dalam perut ibu kita, free. Masya Allah, gitu ya. Maka senantiasa begitu banyak hikmah di balik wabah ini, terutama di bidang kesehatan, maka kita sekali lagi bersyukur dan bersyukur. Kemudian liver kita jaga hati atau liver kita bersihkan darah kita dengan cara mengkonsumsi herba-herba yang banyak mengandung omega 3 dan bisa kita lakukan al-hijamah atau berbekam, insya Allah, ya. Kemudian yang terakhir adalah selalu memperhatikan paru-paru kita, agar kemudian paru-paru kita yang mungkin setiap hari terpapar oleh polutan ini
bisa kita jaga kebersihannya dengan olahraga rutin, atau kemudian dengan mengkonsumsi jahe dan herba-herba yang bisa membersihkan paru-paru. Itu sedikit kemudian yang bisa dibagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, follow, dan subscribe IG-nya dan kemudian YouTube-nya gitu ya. Dan kemudian kita bersyukur Allah masih mempertemukan kita walaupun dalam kondisi online di Korma ini, kajian kuliah online Ramadan gitu ya. Dan semoga sekali lagi mungkin kondisi hikmah di balik wabah yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, Allah ingin menegur kita bahwa kemudian mungkin banyak sekali nikmat yang kita lalaikan selama ini. Mungkin banyak sekali kesempatan datang ke kajian mungkin kita lewatkan, atau mungkin banyak sekali kesempatan untuk mensyukuri nikmat sehat tapi juga masih kita lalaikan. Kita masih bisa keluar rumah dan kemudian Allah Maha Kuasa dan kemudian Allah mengizinkan virus ini hadir dan menjadi pandemi, dan kemudian sementara Allah cabut nikmat-nikmat itu, dan itu menjadi sarana muhasabah bagi kita semua. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga hari-hari kita di bulan Ramadan bisa menjadi semakin penuh dengan berkah. Allah bisa menjaga kita, dan kemudian kita berusaha agar Ramadan tahun ini, walaupun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, bisa menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita berjuang walaupun masih dalam kondisi berbeda. Kesempatan yang sangat besar untuk kemudian berbagi dengan sesama. Oke, teman-teman semua, menjelang berbuka puasa adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka mari sejenak kita tundukkan kepala kita rendahkan diri kita hinakan diri kita di hadapan Allah, agar kemudian kita bermunajat, kita memohonkan bahwa kemudian hanya Allah lah tempat kita memohon. Bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma, ya Allah, kami di sini berkumpul ya Allah, walaupun terpisah dalam kondisi fisik, tapi kami di sini berkumpul mensyukuri nikmat-Mu di rumah kami masing-masing ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ketika kemudian kami selama ini masih lupa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Janganlah Engkau cabut nikmat-nikmat ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami menghadapi makhluk-Mu, virus COVID-19 ini, dan kemudian kuatkanlah keluarga kami, kuatkanlah saudara-saudara kami dari sisi kesehatan, dari sisi ekonominya ya Allah, agar kemudian kondisinya bisa menjadi lebih stabil dan kemudian kita bisa menjadi beraktivitas lebih normal. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami semua, berikanlah kami kekuatan, dan kami memohon semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya, dan kemudian kita bisa keluar dari Ramadan dan menjadi insan yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi selaku manusia biasa yang penuh dengan salah. Saya akhiri, teman-teman semua, berjumpa di kesempatan yang lain di hari berikutnya di kuliah online Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.